Di Kota Makassar mendapat penolakan dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Pasalnya, proyek tersebut dianggap harus dihentikan karena rawan konflik pembebasan lahan dan tidak adanya keterbukaan terhadap analisis dampak lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Wahana Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan Muhammad Al-Amin usai menjadi narasumber yang mengangkat tema rel kereta api Jangan Rampas Tanah Rakyat. Muhammad Al-Amin mengatakan ada 5 alasan Walhi menolak rencana proyek kereta api di Makassar. Pada dasarnya setelah kami melakukan kajian awal, jadi masih awal dan masih awam sebenarnya, belum layak diakses publik, tetapi sudah kami anggap penting. Ada 5 hal yang mendasar kenapa proyek ini harus dipertimbangkan ulang. Pertama, kesesuaian lokasinya. Apakah tempat atau lokasi pembangunan rel kereta apinya sudah layak atau sudah tepat atau tidak. Kami mendapatkan bahwa di lokasi yang rencana pembangunan rel kereta api itu, pertama secara administrasi pertanahannya masih amburadul. Masih banyak pihak yang mengklaim atas tanah itu. Yang kedua, lokasi itu relatif bisa menimbulkan banjir. Kalau kegiatan pembangunan rel kereta api itu menimbulkan banjir, maka kegiatan ekonomi di sekitarnya juga akan terganggu. Pergudangan dan beberapa tempat-tempat masyarakat, wilayah-wilayah kelola masyarakat juga akan terganggu. Yang ketiga, harga tanahnya. Masyarakat itu bisa saja menolak pembebasan lahan karena biaya pembebasan lahannya rendah. Nah, kalau demikian terjadi maka akan menimbulkan konflik lahan. Masyarakat bisa menggugat dan bisa melakukan perlawanan atas proyek itu. Nah, yang keempat, tidak adanya keterbukaan informasi. Jadi masyarakat sejauh ini belum membaca, belum melihat peta rencana pembangunan rel kereta api dan analisis dampak lingkungan atau strategi mitigasi perubahan lingkungan yang akan terjadi. Berdasarkan 4 temuan itu, kami melihat bahwa sepertinya pemerintah provinsi dan pusat tidak serius membangun rel kereta api dengan secara ramah lingkungan, secara bermakna begitu. Membangun rel kereta api tanpa ada konflik lingkungan dan dampak konflik sosial dan dampak lingkungan. Berdasarkan pengamatan sementara itu, ya sebaiknya kami bersikap lebih baik proyek ini dihentikan saja daripada di kemudian hari menimbulkan masalah, masyarakat menjadi korban, lingkungan menjadi rusak, banjir terjadi dan masyarakat dirugikan. Nah, itu yang membentuk sikap Walhi agar meminta pemerintah menghentikan proyek ini dari rencana awal. Jalur darat dan jalur udara itu seperti apa Walhi melihat? Sejauh ini mohon maaf saya belum bisa memilih ya, karena sekali lagi sikapnya Walhi sekarang menolak pembangunan rel kereta api, jadi belum memilih antara atas atau bawah begitu. Yang terpenting, rencana pembangunan rel kereta api yang sekarang digagas pemerintah pusat dan daerah atau provinsi itu rentan, itu beresiko terhadap kerusakan lingkungan dan bencana alam. Yang kedua, memicu konflik sosial. Karena 2 hal itu akan terjadi, maka kami dalam hal ini menyatakan lebih baik kami tolak saja. Kami minta untuk dihentikan pembangunan. Tadi juga sempat menyinggung soal adanya pihak-pihak terkait yang mengambil keuntungan dari proyek ini, seperti apa? Ya. Saya begini, saya mendengar bahwa alasan pemerintah pusat dan daerah atau provinsi bahwa proyek ini tidak bisa dilakukan secara dengan metode lain karena pertimbangan anggaran yang terbatas, gitu ya, atau ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai proyek kereta api ini dengan biaya yang cukup tinggi. Nah, pertanyaannya, proyek rel kereta api ini untuk siapa, begitu? Dan apakah pemerintah tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat ketika proyek ini berbahaya atau menimbulkan kerusakan lingkungan di kemudian hari? Proyek ini dibangun berdasarkan analisanya, berdasarkan kepentingan siapa. Saya berharap proyek infrastruktur di Republik ini dibangun berdasarkan kondisi real di masyarakat, di lapangan.
Soal itu biayanya rendah atau tinggi, itu konsekuensi dari pembangunan infrastruktur. Jadi pemerintah tidak boleh mengabaikan bahwa biaya infrastruktur yang tinggi itu tidak boleh dilanjutkan, dikerjakan. Karena apa? Semakin besar biaya infrastruktur, maka semakin rendah resiko lingkungan yang ditimbulkan atau resiko sosial yang dihasilkan. Nah, maka oleh karena itu, sekali lagi sepertinya kami melihat memang ada kepentingan tertentu, ada proyek ini mau dipaksakan tanpa melihat kondisi real atau dampak sosial dan lingkungan yang akan terjadi. Nah, sekali lagi semuanya akan terbantahkan dari kajian lingkungannya. Kami minta pemerintah buka atau Balai Kereta Api Nasional buka hasil kajian mereka tentang sustainable tentang kesesuaian lingkungannya begitu. Kalau memang proyek ini harus berbiaya mahal, ya harus berbiaya mahal. Itu konsekuensi dari pembangunan. Tidak boleh kemudian kita menganggap proyeknya dengan biaya terbatas atau biaya seadanya untuk kepentingan jangka panjang. Itu menurut saya mustahil. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, event Magical Toraja yang digagas oleh